Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Galatia, pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari Rasul Paulus bagaimana hidup di dalam Kristus. Itu adalah suatu cara hidup yang sangat berbeda, yang Paulus katakan bahwa dia sudah merombak hidup yang lamanya, dan dia sudah hidup dalam suatu hidup yang baru. Sebab itu dia tidak akan mungkin membangun kembali hidup yang sudah dirombak itu, hidup yang sudah dihancurkan itu, tetapi dia mengingatkan dia memiliki suatu gaya hidup, suatu pola hidup di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam iman. Hal ini penting diingat oleh kita, bahwa kita hidup oleh karena kita beriman kepada Kristus yang memanggil kita, yang memilih kita. Dan oleh sebab itu, ada respon yang akan muncul dari diri kita sendiri ketika kita memiliki iman hidup di dalam Kristus. Alkitab katakan, ketika kita ada di dalam Kristus, maka itu adalah kesempatan untuk kita bertumbuh secara pikiran dan menjadi dewasa. Itu adalah hal yang dinyatakan oleh firman Allah, bahwa pikiran kita menjadi dewasa karena kita ada di dalam Kristus. Dan yang kedua, karena kita ada di dalam Kristus, maka kita punya peluang untuk bertumbuh secara rohani. Inilah yang harus terjadi dalam diri orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus. Dan yang ketiga, karena kita ada di dalam Kristus, maka kita punya kesempatan untuk melayani sesuai dengan talenta kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini penting untuk kita perhatikan karena kita ada di dalam Kristus. Dan apa yang terjadi jika seseorang di dalam Kristus? Dia bukan hanya bertumbuh dari segi pikiran, bukan bertumbuh dari segi rohani, bukan hanya bertumbuh dari segi melayani sesuai dengan talenta, tapi juga dia mempunyai kekuatan untuk menanggung semua pergumulan, beban, masalah. Karena setiap pengikut Kristus, kita akan mengalami banyak hal yang tidak nyaman. Kita akan dihina, kita akan diejek, kita akan dibenci oleh dunia ini. Bahkan Paulus katakan, nyawanya seringkali terancam. Itulah kenyataan dari hidup di dalam Kristus. Dan dia ingatkan juga, di dalam segala hal, ternyata di dalam hidup di dalam Kristus, dia juga punya keinginan-keinginan yang luar biasa. Ternyata dia bisa menang atas keinginan-keinginan daging yang seringkali muncul dalam dirinya. Dia bisa mengatasi semua godaan dan dosa yang begitu merintanginya. Bahkan dia dapat menghadapi keinginan-keinginan duniawi
yang mau menyesatkan kehidupan ini. Sebab itu, itulah keuntungan, itulah kekuatan, itulah manfaat jika kita menyadari kita ada di dalam Kristus. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ingatkan dirimu, engkau tidak membangun lagi apa yang engkau sudah rombak. Engkau tidak perlu membangun lagi hidup lamamu yang sudah dihancurkan. Tapi tetaplah hidup di dalam Kristus untuk engkau melihat ada pertumbuhan dari pikiran yang menjadi dewasa. Terjadi pertumbuhan secara rohani. Terjadi pertumbuhan dalam pelayanan kita. Terjadi kekuatan di dalam menghadapi setiap godaan, rintangan, bahkan nyawa yang seringkali terancam. Sebab itu mari, pagi ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kita tetap ada di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Sebab itu kami percaya di dalam Engkau kami punya kesempatan untuk bertumbuh menjadi dewasa. Di dalam Engkau kami punya kesempatan untuk bertumbuh dari pikiran-pikiran yang dewasa. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami memiliki kemampuan untuk mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kembangkan. Sebab itu Bapa, kembali kami mohon kiranya pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami bukan hanya bertumbuh dari hal-hal yang positif itu, tapi kami juga punya kekuatan menghadapi segala godaan, rintangan, cobaan, bahkan ancaman, intimidasi. Karena kami percaya kami ada di dalam Engkau. Sebab itu untuk setiap pergumulan masalah kami, baik pribadi, rumah tangga, karir, studi usaha, mata pencarian kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini, dan kami mulaikan hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari ibadah bagi pelayanan pria Pantekosta, Jemaat Bethesda yang dimulai pada jam 6 sore. Sudah dapat mengikutinya melalui Facebook ataupun YouTube channel, dan saudara dapat mengikuti juga melalui ruangan Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati.